Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel YouTube Dosen Muda Batu Sangkar. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah ya. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah konsep dasar bumi dan antariksa. Teman-teman, sekarang saatnya kita akan mengulik bagaimana sebenarnya lapisan-lapisan kulit bumi yang terdiri dari litosfer dan teman-temannya gitu. Maka untuk bagaimana kelanjutan dari materi ini, silahkan untuk terus tonton YouTube channel. Oke, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang litosfer. Teman-teman, litosfer itu sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos dan sfere, yang berarti adalah lapisan batuan. Nah, ketika kita membahas tentang litosfer, maka sebenarnya hakikatnya kita harus mengetahui tiga inti dari pembahasan litosfer itu sendiri. Yang pertama, litosfer itu merupakan kerak bumi yang paling luar, yang kemudian tebal kulit bumi ini pada hakikatnya adalah tidak merata. Nah, kemudian ketebalan litosfer itu sampai mencapai 70 km, tipis ya teman-teman ya. Adapun penyusunnya terdiri atas batuan-batuan. Nah, teman-teman, litosfer itu sebenarnya merupakan lapisan yang sangat tipis. Kemudian kalau misalnya nanti kita bandingkan dengan lapisan kulit bumi yang keras, seolah-olah dia seperti cangkang telur. Nah, sedangkan di bawah litosfer nanti terdapat lapisan-lapisan yang kental. Kerak bumi atau litosfer tadi terdiri atas lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, bahan utama dari pembentuk kulit bumi itu adalah magma. Teman-teman, kita lanjutkan ya berkaitan dengan magma. Magma tersebut sebenarnya berada pada kedua lempeng tersebut, yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Adapun pengertian dari magma itu sendiri adalah merupakan batuan cair yang pijar, yang bersuhu tinggi, serta mengandung berbagai unsur-unsur yang ada di alam. Nah, adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam magma itu adalah unsur mineral dan unsur gas. Teman-teman semua, batuan cair pijar yang kita sebut sebagai magma tadi, selain dia mengandung unsur mineral dan gas, dia juga mengandung banyak unsur-unsur kimia. Ada 90 jenis unsur kimia yang satu dengan yang lainnya yang membentuk persenyawaan yang disebut sebagai mineral. Teman-teman semua, selain litosfer, planet bumi juga tersusun atas lapisan yang lainnya loh. Adapun beberapa lapisan penyusun bumi, pertama adalah litosfer. Nah, litosfer adalah lapisan bumi paling atas dengan ketebalan 70 km yang tersusun dari batuan. Nah, litosfer ini teman-teman, kalau misalnya kita ketahui, dia berada pada bagian terluar, di mana di sana merupakan tempat aktivitas manusia. Nah, yang kedua itu adalah lapisan dari astenosfer, yaitu lapisan selubung atau mantel bumi dengan ketebalan 2900 km berupa material cair kental berpijar dengan suhu 3900 derajat. Nah, biasanya ini adalah lapisan kedua dari bumi yang disebut dengan mantel. Nah, yang ketiga adalah barisfer, merupakan lapisan inti bumi. Lapisan ini merupakan yang paling dalam yang tersusun atas besi dan nikel. Nah, lapisan ini sebenarnya terdiri dari dua bagian teman-teman. Nanti kita ada yang namanya bagian inti dalam atau yang kedua adalah bagian inti luar. Inti luar merupakan lapisan tebal ini berkisar 2200 km. Nah, terdiri dari besi dan nikel, panasnya 3900 teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah inti dalam, sama ya, tapi bedanya itu ketebalan 2500, yang kemudian suhunya lebih tinggi lagi, 4800 km. Nah, ini adalah replika dari gambar kerak bumi. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang replika kerak bumi, kita nanti ada yang kita sebut sebagai tadi kerak bumi, maka itu adalah litosfer. Mantel bumi adalah astenosfer, inti dalam dan inti luar adalah barisfer. Maka sebenarnya litosfer merupakan lapisan bumi yang langsung berpengaruh terhadap kehidupan di bumi, teman-teman. Nah, seperti misalnya di sana terdapat aktivitas hewan dengan segala aktivitasnya, gitu ya. Dia mencari makan, tidur, berkembang biak, dan kemudian di sana juga terdapat aktivitas manusia, di mana dia di sana harus mendirikan bangunan dan tempat tinggal untuk melangsungkan kehidupannya. Dan yang terpenting dari litosfer ini adalah pada lapisan litosfer ini merupakan tempat beraktivitasnya manusia. Seperti pada saat sekarang ini kita sedang belajar, kita sedang bermain,
kita sedang mencari pekerjaan atau kita misalnya sedang menanam padi di sawah, maka pada hakikatnya manusia ya sangat berhubungan langsung ataupun litosfer sangat berhubungan langsung dengan kehidupan manusia di bumi. Oke teman-teman, terima kasih. Demikianlah materi tentang litosfer. Kita ketahui bersama bahwasannya litosfer itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Seperti misalnya yang kita lihat di belakang ataupun di kanan kiri saya itu ada pohon padi gitu ya. Tumbuhan padi lebih tepatnya bukan pohon karena pohon itu akarnya tunggang gitu. Maaf ya. Atau pohon itu biasa lebih besar gitu ya. Kalau misalnya tumbuhan itu biasa lebih kecil-kecil. Nah, oke, skip aja. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwasanya litosfer itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Kita beraktivitas, kita menanam padi, kita melihat ada pohon kelapa, kita melihat ada sawah terbentang. Ini merupakan salah satu bukti bahwasanya kita tinggal dan hidup di bumi pada lapisan litosfer. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bertanya lagi ke anak SD, kita nggak lagi menyatakan bahwasanya kita itu berada di inti bumi, bukan. Kalau dia berada di inti bumi gosong dong kayak saya gitu kan. Maka teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk pembelajaran di SD ya ataupun pembelajaran IPA, maka silakan share ke teman-teman di sosial media kamu. Kemudian jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, silakan klik like. Kalau misalnya teman-teman ingin Dosen Muda Batu Sangkar tetap memberikan manfaat ataupun tetap memberikan informasi menarik seputar mata kuliah, baik itu pendidikan, penelitian ataupun micro teaching, maka tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. Karena apa? Karena Dosen Muda Batu Sangkar adalah pakarnya tutorial pembelajaran. Oke, demikian kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.